Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, melimpahkan rahmat kepada kita semua dan berupa nikmat Islam ataupun nikmat sehat kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Wijaya. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pelita Bangsa, dan saya di sini akan menjelaskan gimana cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada zaman era globalisasi atau zaman era sekarang. Ya, di akhir zaman ini agama Islam akan terasa asing, sampai-sampai umat-umat Islam pun tidak mengerti ajaran agama Islam. Mereka asing dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan banyak dari mereka ataupun kita masih menyadari kita kurangnya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang sering atau dia sering melakukan amalan terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW, dia mengamalkan, dia akan diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 contoh sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun aktivitas lainnya. Yang pertama adalah sholat tahajud. Memang sholat tahajud ini sangat berat untuk dilaksanakan untuk orang-orang yang jarang melakukannya. Kita pun banyak yang suka meninggalkan salah satu sunnah yang sangat luar biasa ini, karena bisa dilihat juga dari sholat tahajud, karena ketekunan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Insya Allah orang yang mengerjakan sholat tahajudnya, doanya mudah terkabulkan oleh Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adapun membaca Al-Quran. Ya, sesibuk apapun kita dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, bacalah sedikit Al-Quran, walaupun hanya satu ayat ataupun beberapa ayat yang mungkin bisa untuk dibaca dalam kehidupan sehari-hari, karena memang sangat penting ini untuk kehidupan, apalagi dalam agama Islam. Dan yang ketiga, adapun zikir setelah sholat, ya memang itu sangat harus dilaksanakan dalam ketika selesai sholat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga bisa menjaga sholat rawatibnya dan ya zikir dalam pagi ataupun petang, ya karena ini sangat penting. Contohnya ketika kita ingin pergian jauh, kita tidak perlu mengeraskan suara, cukup dalam hati ketika ingin berzikir. Jadi bisa dilaksanakan dalam perjalanan jauh ataupun walaupun hanya jalan kaki saja, kita dapat berzikir di dalam hati. Jangan tinggalkan masjid, ya jangan kita meninggalkan sholat, apalagi kita sering terlambat dalam sholat. Itu sangat bisa dibilang tidak baik. Memang tidak baik sih sebetulnya. Ya, lebih baik kita datang lebih awal ketika ingin sholat. Kita datang di saf, dan terbaik kita di saf pertama ketika sholat berjamaah di masjid, yang ganjarannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin. Adapun sholat duha, sholat duha ini sangat baik untuk dilaksanakan ketika kita ingin meminta rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat duha setiap harinya, walaupun hanya 2 rakaat. Adapun juga kita jaga sedekah setiap hari kepada orang lain ataupun kepada orang yang membutuhkan, karena Allah sangat menyukai hambanya yang suka bersedekah terhadap manusia lainnya atau yang membutuhkan, memang sangat membutuhkan dari bantuan dari orang-orang seperti kita. Dan insya Allah pahala ini akan dilipat gandakan nantinya.
menjaga wudhu juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, karena dalam menjaga wudhu kita bisa bebas dari, kita terhindar dari segala najis kecil ataupun najis besar, karena memang wudhu ini kita dianjurkan untuk dijauhkan dari sebuah najis seperti itu. Semoga kita semua bisa menjaga wudhu kita ya. Dan yang terakhir ada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa istighfar setiap hari. Kegunaan dalam istighfar ini kita dapat dijauhkan, insya Allah akan dijauhkan dari masalah-masalah yang tidak kita inginkan ke depannya, sehingga Allah melindungi kita dalam keadaan apapun. Insya Allah itu akan terjadi karena ketika kita istighfar dalam setiap hari, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi perlindungannya. Ya, mungkin dari saya itu aja tentang gimana cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi pada zaman sekarang. Tetapi masih banyak lagi sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita tidak ketahui, ataupun yang masih banyak yang kita belum ketahui. Adapun salah satu contoh yang ketika kita bertemu sesama muslim, kita wajib memberi salam, karena itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga itu saja dari saya. Semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tetap menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita melaksanakannya karena kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi semoga kita semua bisa melaksanakannya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.